Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam juga Bapak Gembala. Puji Tuhan. Malam ini saya diberi tema tentang taat ya, tentang ketaatan. Saudara, sebetulnya apa sih arti taat itu? Secara sederhana sih sebetulnya ya nurut ya. Nurut apa yang Tuhan bilang. Jadi arti ketaatan secara sederhana ya simpelnya nurut apa yang Tuhan katakan. Kenapa sih saudara kita itu perlu banget belajar untuk taat? Kenapa kita tuh perlu untuk taat? Nah, coba kita lihat Matius 11. Saya berusaha untuk malam ini membagikan secara sederhana dan praktis ya. Matius pasal yang ke-11. Kita lihat ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-11. Kita lihat ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya percaya saudara sudah ngerti tentang kuk ya. Kuk itu seperti yang dipakai oleh biasanya kita tahu pada waktu lembu atau sapi 2 ekor itu dipasangin dengan kuk ya. Supaya apa? Supaya lembu atau sapi itu bisa berjalan seirama, bisa berjalan, sebetulnya kuk itu selain bisa berjalan seirama, juga bisa fungsinya untuk memperingan. Sehingga ketika mereka menarik beban, itu mereka akan saling bekerja sama. Nah, sama seperti itu ketika Tuhan itu berbicara pikulah kuk yang kupasang. Ini artinya Tuhan kenapa sih menginginkan supaya kita itu nurut sama Tuhan. Nurut apa yang Dia bilang. Sederhana sebetulnya karena supaya kita bisa jalan bareng dengan Tuhan. Jadi intinya kenapa kita itu mesti nurut sama Tuhan, sederhana supaya bisa jalan bareng sama Tuhan. Kenapa kita harus jalan bareng sama Tuhan? Saya kasih satu contoh ya Bapak Ibu. Satu kali pas Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke Jepang. Pada waktu itu kita itu berangkat enggak ikut tur. Jadi kita jalan sendiri. Nah, kadang-kadang di dalam menemukan tempat-tempat yang kita mau tuju, tempat wisata yang kita mau tuju, satu kali ternyata kita ini bingung, kita baca peta itu ternyata salah. Sehingga kita putar-putar, nggak ketemu tempat itu, sampai capek semua kaki rasanya sampai mau putus ya. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang sangat ramah sekali, dan dia tanya, kalian kok kelihatan bingung mau kemana? Terus kita bilang kita mau ke tempat ini. Oh, oke, yuk sini. Saya anter, saya tunjukin tempatnya. Nah kita tuh sempat merasa sungkan ya, nggak enak. Karena apa? Kok ibu ini mau nganter gitu loh. Saya pikir kalau cuma ditunjukin, oh kalian ke depan, terus ke kiri, ke kanan, nanti putar, kan biasanya begitu. Ini perempuan, ini wanita, enggak ibu bapak. Jadi dia ikut nganter, terus kita tuh sampai merasa membebanin banget. Terus kita tuh tanya, loh, Anda nggak punya ini apa memang tujuannya sejalan, pas sejalan sehingga nganter kita juga. Dia bilang, oh enggak, kita enggak sejalan, saya ke tempat lain. Loh, kalau gitu jangan repot-repot untuk nemenin kita jalan. Dia jawab begini, kalau kalian cuma tak kasih tahu kiri kanan, kalian akan bingung.
Jadi karena tempat ini cukup ruwet, jadi saya anterin aja. Nah kebetulan dia bisa bahasa Inggris, jadi di Jepang itu cari yang bisa bahasa Inggris juga kadang-kadang nggak gampang ya. Akhirnya dia betul-betul nganterin kita, Bapak Ibu, nganterin kita, dan kita nurut aja sama dia. Dia belok ke kiri, dia belok ke kanan. Terus kadang-kadang kemudian dia melewati jalan kecil seperti gang gitu, kita ya nurut gitu. Dan ternyata lumayan jauh. Kita sampai merasa kasihan sama ibu ini, ngebela-belain, jarang ya ada orang yang nganterin sampai jauh gitu dianterin padahal dia bukan tour guide. Nah, saudara, pada waktu saya ingat cerita ini, Tuhan itu seperti contoh ilustrasi wanita yang nuntun kami jalan. Kenapa sih Tuhan itu kepingin kita tuh belajar taat, nurut sama yang dia kasih lihat, nurut sama yang dia tunjukkan. Sederhana, supaya kita tuh sampai ke tujuan. Supaya kita tuh sampai ke tempat yang bagus, supaya kita sampai ke garis akhir dengan kemenangan. Jadi Tuhan itu yang ngerti jalan yang di depan kita. Sehingga apa? Kita itu perlu belajar nurut seperti saya dan teman-teman nurut sama perempuan ini supaya kita tuh nyampe ke tujuan. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya, kita itu perlu nurut sama Tuhan supaya nggak kesasar, supaya nggak putar-putar, sehingga seluruh badan capek. Tapi kita belajar untuk ngikutin Tuhan bilang ke kiri, ke kanan, jalan terus, lewat sini. Jadi itulah gunanya. Kenapa kita itu mesti nurut sama Tuhan, supaya bisa sampai ke tujuan yang terbaik. Supaya kita bisa sampai ke tujuan yang Tuhan sudah atur yang indah buat saudara dan saya. Jadi sebetulnya begini, waktu Tuhan memberi perintah taat, saya berharap ini buat Bapak Ibu bisa mengerti ya. Tolong perhatikan, saya berusaha untuk mengutarakan dengan bahasa sederhana. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita taat, sebetulnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Bisa ngerti ya Bapak Ibu? Jadi waktu kita disuruh taat, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi kita disuruh taat itu untuk kepentingan kita sebetulnya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa kita itu disuruh taat karena Tuhan gila hormat. Karena Tuhan gila kekuasaan. Karena Tuhan mau kita itu takluk seperti pelayan atau hamba tunduk sama bos. Enggak. Sebetulnya kalau Tuhan ngasih kita perintah untuk nurut, itu simple. Untuk kepentingan saudara dan saya, supaya kita itu enggak kesasar. Supaya kita itu enggak putar-putar, supaya kita itu terhindar dari kelelahan-kelelahan yang enggak perlu, supaya kita itu terhindar dari musibah atau masalah-masalah yang enggak perlu. Karena Tuhan itu yang lebih tahu jalan ke sana dalam kehidupan kita. Makanya sebetulnya yang dinamakan ketaatan itu sebetulnya untuk keuntungan saudara dan saya, bukan untuk keuntungan di pihak Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau kita taat, Tuhan, nih loh, aku udah taat ya, untung loh Tuhan itu punya anak kayak aku nurut. Saudara, kita jangan balik seperti itu. Jadi kita itu nurut karena Tuhan itu tahu jalan di depan. Dan kita nurut supaya nggak tersesat. Kita nurut supaya jangan sampai mengalami masalah-masalah yang tidak perlu. Jadi Anda garis bawahi ini. Kenapa Tuhan mau kita pikul kuk untuk jalan bareng? Taat karena Tuhan mau kita jalan bareng sama Dia. Kenapa harus jalan bareng sama Tuhan? Alkitab bilang karena Tuhan tahu rancangan apa yang ada di depan untuk kita. Rancangan damai sejahtera, penuh harapan, dan bukan kecelakaan. Jadi sebetulnya kalau kita itu nurut, kita yang untung. Amin. Kalau kita itu nurut, kita yang dapat keuntungan. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, ada banyak sekali contoh-contoh tentang ketaatan di dalam Alkitab.
Salah satu contoh yang sederhana bisa kita lihat dari Injil Lukas. Pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita lihat sebentar ya. Injil Lukas, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya nggak perlu baca semua ayat ini, tapi saudara tahu ceritanya sebagai garis besarnya. Ayat 4, kita akan lihat ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, perhatikan ayat ke-6. Mereka nurut dengan Tuhan suruh nebarkan lagi. Walaupun Simon Petrus itu seorang nelayan yang sangat berpengalaman, sedangkan Yesus itu anak tukang kayu, tidak punya pengalaman menarik ikan, tidak pernah punya pengalaman untuk menjala ikan. Petrus itu adalah seorang nelayan yang sudah sangat profesional. Tetapi perhatikan ayat 6, mereka nurut dan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, saudara, akibat mereka itu nurut, akhirnya mereka hari itu dapat berkat. Kan ceritanya gitu. Jadi sebetulnya sederhana. Sekali lagi kalau kita itu nurut, itu adalah untuk kepentingan dan keuntungan kita sendiri. Nah, masalahnya kenapa banyak dari kita secara sederhana aja tidak mau nurut sama Tuhan? Jawabannya sederhana, karena kita nggak percaya sama Tuhan. Waktu saya ditunjukkan tentang jalan menuju tempat yang kami mau kunjungin, saya mengikutin ibu ini. Ibu ini orang asing dengan saya. Saya juga tidak kenal dia. Tetapi kenapa saya ya nurut aja. Dibawa ke kiri, ke kanan, saya nurut. Karena saya percaya sama dia. Karena saya menganggap dia orang lokal. Sehingga dia lebih tahu jalan daripada saya. Intinya, saya tuh nurut sama dia karena saya percaya sama dia. Kenapa banyak dari kita nggak nurut sama Tuhan? Karena kita nggak percaya. Kita nggak percaya, masa sih kalau Tuhan yang bilang begini nanti jadinya bagus. Contoh sederhana nih, zamannya mungkin waktu masih muda jomblo ya. Banyak anak muda itu takut kalau Tuhan yang dalam tanda kutip itu sepertinya menunjukkan jodohnya yang mana misalnya. Mereka tuh takut kenapa? Takut ternyata jodoh yang menyenangkan hati Tuhan tidak menyenangkan mereka, kan gitu. Takut bahwa seleranya Tuhan nggak sama dengan seleranya mereka. Makanya mereka nggak mau nurut. Nah, contohnya seperti itu. Jadi padahal Bapak Ibu, sebetulnya kalau nurut itu jelas untungnya itu di pihak kita. Kenapa? Sekali lagi karena Tuhan tahu yang di depan. Tuhan yang paling ngerti jalannya. Jadi keuntungan dari nurut itu banyak. Saya mau tunjukkan satu ayat yang sering beberapa waktu terakhir ini saya lagi banyak kutip, Yosua 1 ayat 8. Kita lihat Yosua 1 ayat 8. Ya, jadi simpel ya Bapak Ibu, nurut, taat itu nurut, oke? Kenapa kita mesti Tuhan itu mau kita nurut? Karena untuk kebaikan kita. Tetapi kenapa kita tidak mau nurut? Kita tidak percaya bahwa yang dibilang Tuhan itu baik, kan gitu. Yosua 1 ayat 8. Perhatikan ya. Salah satu bentuk, kadang orang bilang begini, Bu, gimana saya mau nurut sama Tuhan, wong dengar Tuhan bicara aja enggak. Nah, saudara, yang paling sederhana, topik pertama kita beberapa
waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan ya. Itu adalah tentang 1 bulan. 1 bulan yang lalu adalah tentang mendengar suara Tuhan kan. Nah, Saudara, saya pernah ngomong pada waktu itu bahwa sebuah bentuk suara Tuhan yang paling gampang adalah kita baca Alkitab melalui firman Tuhan. Nah, perhatikan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau, nah garis bawahi kalimat ini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti kalimat ini pengertiannya itu gini, supaya kamu itu ngikutin persis seperti yang firman ngomong. Misalnya, firman ngomong kalau kamu disakiti, ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Alkitab bilang kalau kita itu betul-betul dengan hati-hati, segala yang apa kita lakukan itu sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Ayat ini bilang begini, perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Jadi ternyata kalau kita itu nurut sama firman Tuhan, kita akan berhasil dan beruntung. Saya mau tunjukkan 1 ayat lagi, bagus banget. Yakobus 1 ayat 25. Kita baca ya, Yakobus 1 ayat 25. Nah, perhatikan nih Bapak Ibu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Tuhan kan, Alkitab bilang firman Tuhan itu memerdekakan. Dan ia bertekun di dalamnya. Apa maksudnya bertekun di dalamnya? Jadi bukan cuman baca Alkitab loh Bapak Ibu, bukan cuman baca tapi meneliti Alkitab. Nah, hari-hari ini saya lagi banyak mengkhotbahkan tentang meneliti Alkitab. Dan saya sedang memulai sebuah kelas bedah Alkitab karena saya tuh melihat ternyata kalau kita itu betul-betul meneliti Alkitab, itu kuasanya sangat besar ya. Barang siapa meneliti, jadi bukan cuma baca. Mohon maaf kalau mungkin saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk lebih dalam kayak gini. Dulu, kalau saya awal-awal bertobat, saya kalau baca Alkitab itu pakai panduan buku kecil, yang judulnya macam-macam, ada yang judulnya renungan harian, ada yang judulnya mana surgawi, Bapak Ibu tahu nggak itu? Jadi itu 1 ayat dicuplik, terus di bawahnya ada renungannya ya. Jadi misalnya tentang apa? Musa membelah laut. Jadi di situ penulisnya menuliskan renungan, kita baca. Nah, itu dulu awal-awal baru bertobat. Saya tidak anti dengan buku-buku itu, tidak. Saya sendiri awal-awal bertobat sangat bertumbuh dari buku-buku renungan seperti itu. Tetapi waktunya sudah harus kita itu naik level. Nggak sekedar baca 1 ayat, kemudian itu tafsiran dari orang lain, renungan dari orang lain, tapi sudah waktunya Bapak Ibu, apalagi udah kekristenannya lama, sudah waktunya kita tuh levelnya ke meneliti firman. Meneliti firman Bapak Ibu. Karena apa? Menurut ayat ini, kalau kita meneliti firman dan bertekun, dan jadi meneliti iya, dan bertekun di dalamnya. Apa maksud bertekun di dalamnya? Yakobus 1 ayat 25. Bukan jadi, nah kata jadi itu berarti diterangkan Bapak Ibu. Maksudnya bertekun itu gimana toh Bu? Meneliti terus? Tidak. Maksudnya jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah ini sama dengan Yosua 1 ayat 8.
bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sungguh-sungguh melakukan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapin, kita cari jawabannya di firman. Lalu kita praktekkan. Contoh, saya lagi jengkel sama orang. Apa yang firman katakan? Kita cari, kita teliti, dan setelah kita temukan, kita sungguh-sungguh mempraktekkan persis seperti itu. Kalau disuruh kasih pipi kiri, ya udah kita lakukan. Kalau disuruh firman diam, ya kita lakukan. Maka kata Yakobus, akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata Yosua, akan berhasil dan beruntung. Jadi, kalau saya simpulkan Bapak Ibu, kalau kita itu nurut sama apa yang firman Tuhan tulis dalam setiap perkara, apa saja, berhadapan dengan masalah anak, berhadapan dengan masalah pasangan, berhadapan soal keuangan, kita teliti firman, lalu kita nurut, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Maka engkau akan berbahagia. Ini firman yang tulis. Jadi saudara, sudah waktunya kita belajar untuk naik level. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang cuman, dulu kan kita sering gini pada waktu pertama bertobat. Kalau pertama bertobat, apa ada yang pertama bertobat? Baru 1-2 minggu mungkin ada? Ada? Coba ya saya lihat di layar ada yang angkat tangan. Oh banyak yang nggak buka kamera. Oke. Saudara, kalau ada yang baru bertobat nih, baru terima Yesus. Kemudian saudara kan biasanya dengar nasihat seperti ini. Udah pokoknya baca Alkitab, ngerti nggak ngerti ditelan aja, diterusin, nanti suatu saat akan mengerti. Kan dulu nasihatnya awal-awal seperti itu. Saya setuju sekali, karena ibarat orang masih bayi, kita nggak bisa suruh dia itu meneliti. Tetapi, kalau saudara bukan orang Kristen yang baru fresh from the oven, sudah waktunya pembelajaran kita bukan lagi cuman baca, ngerti nggak ngerti diteruskan, tapi sudah waktunya pembelajaran kita lebih dalam. Kita meneliti firman. Apa kata firman Tuhan tentang kerjasama dengan orang? Apa ya kata firman Tuhan tentang hutang? Apa ya kata firman tentang beli rumah? Apa ya kata firman tentang pasangan? Apa ya kata firman tentang mengatur uang? Apa kata firman tentang mengatur waktu? Semua ada di firman. Loh Bu, adakah? Mana ayatnya? Kalau kita bilang mana ayatnya, berarti kita seringkali memang tidak baca, tidak pernah teliti. Makanya kita tidak tahu. Ada banyak sekali tuntunan-tuntunan pimpinan Tuhan yang disampaikan ke kita melalui Alkitab. Nah, kalau kita nurut apa yang firman Tuhan katakan, maka engkau akan berbahagia. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Sama seperti saya itu nurut sama ibu yang menunjukkan jalan. Akhirnya saya sampai ke tempat yang dituju, saya menghemat waktu, saya menghemat tenaga. Sebelumnya tidak ada yang nganterkan. Akhirnya apa? Saya menghabiskan banyak waktu, saya menghabiskan banyak tenaga, banyak masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu saya hadapi, tetapi akhirnya saya hadapin gara-gara sederhana saya nggak nurut. Saudara, makanya pada sore hari, malam hari ini, saya ingin mengingatkan pada Bapak Ibu, penting sekali yang namanya taat. Saya mengutip kata-kata seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Bapak Ibu tahu enggak, hamba Tuhan ini sudah sering sekali membangkitkan orang mati.
sudah sering sekali menyembuhkan orang-orang sakit dengan cara ekstrim yang tidak bisa saudara dan saya tiru. Misalnya, dia mendoakan orang sakit kanker, maka dia akan memukul di bagian badan yang kena kanker. Dia akan tonjok dengan keras. Nah, ini tidak bisa ditiru ya Bapak Ibu. Kalau kata iklan, don't try this at home, ya kan? Nah, itu banyak mujizat kesembuhan terjadi. Satu kali dia ditanya sama orang, Pak Smith, apa sih rahasianya sehingga pengurapan Tuhan begitu luar biasa atas Bapak? Saudara, saya ingat betul kalimat itu karena itu yang menjadi rema juga buat saya. Dia bilang begini dalam bahasa Indonesianya itu gini, Tuhan berbicara, saya mempercayainya. Selesai sudah persoalannya. Itu bagus banget kata-katanya. Tuhan berbicara, saya mempercayainya. Kalau saya mempercayai kan berarti nurut ya Bapak Ibu. Dan selesai sudah persoalannya. Saya percaya semua masalah yang kita hadapin ada jawabannya di Alkitab. Masalahnya, bagaimana kita bisa mendapatkan output kalau inputnya enggak ada. Kalau kita jarang baca, cuman baca apalagi sampai di kitab bilangan, atau di kitab tentang silsilah-silsilah, anak orang ini, anak orang ini, anak orang ini. Saudara dan saya kan sering tidur gara-gara anak orang ini. Tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu, pada waktu saya membedah kitab bilangan, ternyata banyak sekali rahasia-rahasia Tuhan yang luar biasa dari kitab bilangan. Jadi artinya, saudara dan saya waktunya kita mencari tahu kehendak Tuhan. Lalu kemudian taat, maka selesai sudah persoalannya. Kalau Tuhan bilang jangan balas, nurut aja. Kalau Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, sudah tunggu aja. Anda akan melihat seperti Daud, nurut. Walaupun punya kesempatan bunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena dia tahu firman, jangan engkau mengusik hamba yang kuurapi. Daud tidak berani sentuh Saul. Tapi Alkitab mengatakan, pembelaan di tangan Tuhan, penghakiman, pembalasan, semua haknya Tuhan. Dan kita melihat pada akhirnya Daud dimuliakan oleh Tuhan. Pada akhirnya pembelaan Tuhan terjadi. Saudara, intinya malam hari ini, nah nanti saya kembalikan pada sesi tanya jawab ya, namanya belajar Alkitab. Kalau saya yang khotbah terus, Anda tidak tanya, mungkin ada yang unek-unek. Yang selama ini kalau dengar pendeta khotbah kan tidak bisa langsung tanya ya Bapak Ibu. Nah, mumpung malam ini kesempatan untuk nanya. Jadi Bapak Ibu silakan tanya. Intinya, kalau kita nurut sama apa yang Tuhan bilang, kita akan berbahagia. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang ada di depan. Tuhan yang paling tahu jalan-jalan yang berlekok-lekok. Tuhan yang paling tahu bagaimana yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan pengen sekali kita jalan bareng dengan Dia. Bukan karena Tuhan gila hormat. Bukan karena Tuhan gila untuk dihargai. Tetapi sederhana. Karena kalau saudara dan saya nurut, itu untuk kebaikan dan kepentingan kita. Amin. Nah, itu pembukaannya dari saya. Jadi intinya belajar untuk nurut sehingga kita akan mendapatkan yang terbaik. Nah, saya serahkan pada moderator biasanya Julius ya. Silakan. Nanti kalau banyak pertanyaan kan jadi lebih dalam. Jadi itu intinya adalah tentang taat sama Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Saya buka kesempatan untuk tanya, untuk gali.
Terima kasih Bu Ruth untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Eh, Ternyata 2 bulan yang lalu Bu, bukan 1 bulan. 2 bulan yang lalu dari sejak kita terakhir kali ketemu. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti ada sesi yang open mic. Tapi saya mau kasih kesempatan dulu kepada yang udah tanya via DM kepada saya. Bu, ini ada pertanyaan yang masuk Bu ya. Nah, ini ada begini. Taat kepada kehendak Tuhan itu kewajiban atau pilihan untuk seorang anak Tuhan? Kalau ada konsekuensi yang tidak mengenakan, apakah itu bisa dikatakan suatu kewajiban? Jadi kalau itu pilihan, kalau misalnya ada konsekuensi yang nggak enak, misalnya kita nggak taat, tiba-tiba kena suatu hal yang nggak enak, nah itu kan sama aja dengan kewajiban ya. Nah, itu bagaimana Hmm, tuh Bu? Ada yang nanya begitu tuh? Ya Bu, pertanyaannya bagus makasih. banget ini. Ini yang tanya pinter nih, nyari pertanyaan yang susah untuk dijawab. Habis itu dikasih tahu nih sama dia nih, ada lagi contohnya. Contohnya kayak Adam dan Hawa. Hmm, Nah itu kan ya, ada pohon, dia nggak taat maka jatuh dalam dosa dibuang. Nah habis itu Tuhan iya. tahu nggak bahwa dia akan nggak taat? Terusannya begitu lagi tuh. Oke, Iya Bu. saya ke pertanyaan pertama dulu ya, Yulis, Ya, karena contoh yang dia kasih nanti lebih dalam lagi itu lebih complicated. ya Bu, sorry. Ibrani, saya ajak kita buka Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ibrani 5 ayat ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kata belajar jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus mengambil sebuah keputusan, memilih untuk taat. Dan kata belajar juga mengandung pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus secara daging berat, tetapi dia memutuskan untuk taat. Jadi dari sini kita jelas tahu bahwa ketaatan adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan. Pertanyaannya kalau kita terus tidak nurut terjadi konsekuen, bukankah itu sama seperti kewajiban? Nah, coba saya mungkin kasih perbandingan seperti ini ya. Bapak Ibu kalau punya anak nih, ini anak misalnya nih, seringkali begadangan di luar. Terus kita itu ngomong, nah, Mbok jangan begadangan di luar. Kamu nanti sakit, ini hawanya lagi nggak bagus. Jangan, nak. Lalu anak kita nggak mau dengerin, karena asik begadangan sama teman-teman. Dengan kata lain, dia memilih untuk nggak taat. Kemudian terjadilah dia benar-benar sakit. Nah, pertanyaan saya, apakah dia sakit karena orang tua yang mengatakan kamu gara-gara ndak nurut tak kasih sakit, masuk angin, kapok mau kapan gitu kan. Nah, kalau kalau saudara bilang itu sebagai kewajiban, itu berarti ada unsur pemaksaan dari Tuhan. Seakan-akan dia itu sakit gara-gara begadangan itu, seakan-akan sakit itu dari orang tua. Padahal orang tua tidak memberikan sakit. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Orang tua itu kasih warning, nak jangan begadangan. Hawanya lagi nggak bagus, nanti kamu sakit. Kemudian dia jatuh sakit. Jelas sekali bukan orang tua yang kasih sakit. Bukan orang tua yang menyebabkan itu sakit. Jadi saya tetap percaya bahwa ketaatan adalah sebuah pilihan. Nah, kalau terjadi akibatnya, itu bukan karena Tuhan yang kasih akibatnya, sehingga seakan-akan Tuhan yang maksa, nih lo karena lu nggak taat.
gue paksa lu. Jadi kalau Anda bilang itu kewajiban, berarti seakan-akan kesannya akibat yang terjadi itu adalah karena Tuhan semi memaksa kita. Jadi bukan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ilustrasi simpel tadi bisa menggambarkan dan menjelaskan. Jadi kalau kita sakit karena begadangan, itu karena pilihan kita untuk tidak dengerin omongan orang tua. Orang tua ngasih nasihat itu kan karena sayang. Kedua, orang tua ngasih nasihat itu kan karena katanya nih orang tua kan makan asam garam. Jadi artinya orang tua itu dalam tanda kutip sedikit lebih pengalaman lah daripada anak. Contohnya misalnya, nak kalau cari jodoh jangan yang kayak gini, gitu loh. Kalau kayak gini itu nanti bisa kayak gini. Nah, terus dia enggak nurut, tetap dilanggar pilihannya, dia enggak nurut. Sungguhan terjadi ternyata pasangannya betul-betul resek. Nah, terus apakah itu berarti nurutnya harus kewajiban dong? Oh enggak, orang tua cuman lebih ngerti tentang kehidupan. Sehingga tahu bagaimana memilih jodoh, sehingga tahu pasangan-pasangan yang kurang beres itu sudah bisa kelihatan dulu, sudah bisa dibaca orangnya. Jadi kira-kira seperti itu ya, Julius. Mudah-mudahan bisa menangkap, bisa menjelaskan. Kalau ditanya lagi soal Adam dan Hawa, itu sama sebetulnya pertanyaan-pertanyaan saya. Nanti ujungnya akan sampai ke pertanyaan ini. Lah kalau Tuhan itu tahu Adam bakalan nggak nurut, ngapain dicobain kasih pohon pengetahuan baik dan baik dan buruk itu kan kayak goda toh, sengaja ngasih bolong lubang trap jebakan. Sejujurnya sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu jawabannya untuk pertanyaan itu. Kenapa? Karena kemampuan otak kita bagaimanapun terlalu kecil untuk bisa memahami, mengerti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau Anda tanya, apakah Tuhan tahu bahwa Adam itu bakalan tidak taat? Tuhan tahu. Tapi kalau Anda tanya, lalu kenapa dikasih pohon? Saya tidak tahu. Nanti kalau kita ketemu Tuhan, yuk kita tanya sama-sama dengan Tuhan. Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sampai hari ini, Julius. Saya harus akuin saya tidak bisa jawab itu. Ya, Bu. Tapi kan maksudnya mungkin dari pertanyaan itu, kalau misalnya kita taat karena pilihan ya, sama seperti Tuhan Yesus ya. Nah itu Tuhan tahu nggak bahwa kita nanti akan taat? Kan kalau misalnya dia maha tahu kan, nah itu kita akan taat atau kita nggak akan taat. Nah itu bagaimana kira-kira tuh Bu? Saya percaya Tuhan tahu, Julius. Karena apakah yang tersembunyi dari Tuhan? Kadang-kadang nggak usah kita muluk-muluk ngomong soal Tuhan tahu nggak. Kadang-kadang kita punya anak, kita bisa ngerti nggak? Kita bisa tahu nggak juga kalau bakalan anak kita tuh banyak akan bantai. Betul nggak? Ya. Tahu ya. Tapi kita masih tetap ngomongin nggak, Julius? Ya, diomongin lah. Ya, tapi kita tahu bakalan anak kita nih rasanya kok bakal nggak nurut, betul nggak? Ya berharap-harap dia nurut dan dengar sih. Yes, saya percaya itu juga yang dirasakan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan berhenti untuk mengingatkan. Tuhan akan terus berusaha untuk memberikan warning dan berharap dia akan nurut. Karena semua kembali kepada free will. Iya kan? Walaupun kita tahu, apalagi soal jodoh ya, pasti orang tua yang anaknya lagi jatuh cinta pengalaman lah. Kalau sudah cinta tai ayam rasa coklat katanya gitu. Coba Anda kasih tahu apakah nurut. Kita tahu bakalan enggak nurut. Bahkan sampai macam-macam. Awas ya kalau kamu teruskan kita putus hubungan mama sama anak. Tapi ya tetap aja enggak diputuskan hubungannya, benar enggak? Tapi walaupun enggak diputuskan hubungannya ya kita tetap masih ngasih peringatan karena kita nih sayang gitu loh kalau sampai kamu tuh kejebak dengan pasangan yang salah, betul enggak?
Tetapi walaupun demikian dia tetap ngotot, dia tetap akhirnya married sama orang yang dia pilih, dan ujungnya pada akhirnya rumah tangganya berantakan pun, saya tetap percaya orang tua tidak pernah berhenti mencintai anaknya. Itu Betul? untuk kasusnya seperti itu, Bu. Itu untuk anak Tuhan, maksudnya orang yang percaya sama Kristus, atau juga orang di luar Kristus, Bu ya? Kalau Yang sebagai mana, anak, Julius? misalnya Yang kayak kita mana? ngasih tahu anak, jangan pacaran sama orang itu, begitu kan? Karena begini-begini. Nah, itu kan karena kita bapaknya dan dia anak kita. Nah, tapi kalau kondisi itu berlaku nggak, Bu? Maksudnya untuk orang yang di luar Tuhan, yang belum terima Tuhan. Saya percaya kondisi itu secara spesial, secara spesifik berlaku untuk anak-anak Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 itu Allah ikut campur. Allah selalu berusaha untuk mencampuri hidup anak-anaknya. Tetapi kita harus ingat bahwa dia tidak akan, dia tetap menghargai free will-nya anak-anaknya. Tapi sebagai orang tua dia akan terus berusaha untuk campur tangan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau untuk orang di luar Tuhan nggak seperti itu kali, Bu ya. Firman Tuhan kan bilang begini, Julius, karena kita sebagai anak maka kita dihajar sebagai anak. Betul. Ya, betul. Jadi treatment Tuhan ke kita pasti beda sama orang yang belum terima Tuhan. Pasti beda treatmentnya. Beda ya. Ya, pasti kita akan diperlakukan lebih keras lah daripada yang bukan anak Tuhan. Firman aja sudah bilang begitu. Jadi Tuhan menghajar kita itu sebagai anak-anaknya supaya kita itu nggak salah jalan mungkin atau gimana gitu kali, Bu ya. Iya. Tapi ada juga orang kadang-kadang Kristen yang beban. beban akhirnya ya itu seperti Ibu kan pernah bilang soal kayak Saul gitu, check out. Nah itu bagaimana kasusnya tuh, Bu ya? Gini, saya tetap percaya ya, Julius, Tuhan itu seperti Bapak yang selalu berusaha untuk terus-menerus, tidak akan pernah berhenti untuk support anak, tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan anak. Sekalipun anak itu sudah terjebak makin dalam, dia akan terus-menerus tidak akan berhenti untuk ngasih tahu. Saya tetap percaya itu, Julius. Seperti cerita Bapak yang ditinggal anak bungsu, dia tetap nunggu di depan rumah, berharap suatu saat anaknya balik. Oh iya, Bu ya. Kalau dipanjangin nggak kelar-kelar jadi ngeblunder. Ya, Bu, paling nggak kita udah tahu lah ya tentang maksudnya kita mengerti sama-sama bahwa ketaatan itu adalah sebuah keputusan dari kita ya, dan kita memilih nggak taat pun juga itu adalah keputusan dari kita juga. Iya. Iya, Bu ya. Tuh. Oke, Bu, terima kasih. Ini ada yang DM masuk lagi nih, Bu, sebentar. Mana tadi tuh? Bu, kalau saya kadang taat, kalau saya pikir itu enak dan bisa buat saya, dan kadang nggak taat, kalau saya lihat itu nggak bisa buat saya. Apakah saya termasuk taat atau tidak? Rasanya ketaatan 100% itu susah sekali. Nah, mungkin bisa ditambahin, pernah nggak ada pengalaman juga tuh Ibu tuh nggak taat gitu atau gimana? Thank you, Bu. Oh, pastilah, pastilah. Nggak mungkin kita tuh 100% nurut terus. Pastilah, apalagi kalau itu nggak cocok sama selera kita ya, Julius. Pasti banget. Kalau Anda tanya apakah saya termasuk yang taat atau enggak, itu yang bisa nilai yang Tuhan ya. Itu yang bisa nilai Tuhan. Di firman Tuhan ada sebuah perumpamaan yang bilang begini, ada seseorang mempunyai 2 orang anak, ya. Ada seseorang mempunyai 2 orang anak, kemudian anak yang satu diperintahkan untuk melakukan satu pekerjaan, dia bilang, baik Bapak, tapi kemudian dia tidak melakukan. Terus ada anak yang lain dikasih perintah yang sama, anak itu bilang, saya tidak mau, tapi ternyata dia melakukan. Lalu Tuhan tanya, dari 2 anak ini, mana yang menurut kamu yang taat? Mereka menjawab yang terakhir, yang melakukan. Jadi yang saya lihat bahwa
unsur penilaian dari sebuah ketaatan adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Anda misalnya pas Tuhan bilang gini, kita tidak suka, kita tidak taat, ya berarti itu termasuk tidak taat. Kalau nanti hari lain pas kita suka, kita taat, ya kita taat untuk yang kita suka itu aja. Tapi kalau Anda tanya penilaian saya, kalau saya, tapi kan saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan lain penilaiannya. Kadang-kadang kita tidak tahu penilaian Tuhan. Tapi kalau Anda tanya saya, apakah menurut Ibu saya ini termasuk taat enggak? Kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya loh, Julius, bukan menurut Tuhan ya. Kalau menurut saya enggak. Lalu taat cuman wayai sing enak tok, itu namanya gak taat gitu kan. Iya kan gitu. Kalau kita bilang kita tuh cinta sama seseorang tapi cinta kalau dia punya duit. Berarti kita sebetulnya cinta enggak? Cinta duitnya ya. Nah, cinta duit enggak suka orangnya sama. Kalau kadang taat, waktu ini susah, waktu pilihannya enak baru taat, dan enggak enak kita enggak taat, ya itu berarti menurut saya ya enggak taat. Kalau menurut saya. Tapi Rasul Paulus bilang begini, aku sendiri tidak berani menilai gitu kan. Karena yang bisa menilai Tuhan. Kira-kira gitu ya, Julius. Jadi mungkin kalau kita terusin dikit gitu. Jadi kategori anak baik sama anak badung itu di sini bukan, Bu. Lebih banyak taatnya atau lebih banyak nggak taatnya. Kan katanya kan kalau 100% kan susah sekali setiap kali oh Tuhan bilang begini kita taat. Nah, itu sampai seberapa sih batasnya gitu loh, Bu, maksudnya sampai kita tuh bener-bener sampai begitu tuh apa kita nggak taat, kategori kita nggak taat dengan kita taat begitu mungkin. Maksudnya gimana ya, Julius? Saya kok bingung. Kan dia bilang begini nih, kadang saya taat, kadang saya nggak taat. Nah, rasanya ketaatan 100% itu susah sekali. Jadi kalau Iya, kategori pasti. taat itu eh ya mungkin Tuhan nilai kali ya, bukan kita yang nilai kali ya. Ya. Ya oke lah. Kalau penilaian Tuhan, iya sekali lagi Julius, Ya kita bukan Tuhan sih. kita nggak bisa menilai ya kan Iya. untuk kita. Karena dulu saya pernah mikir Julius, saya tuh pernah mikir gini, kayaknya gue taat deh ya, kayaknya gue hebat banget nih, kayaknya pokoknya nilai gue di hadapan Tuhan keren deh. Nah, lalu setiap akhir tahun saya kan menyepi Oh, berdoa, oke. terus tanya sama Tuhan, Tuhan gimana nih penilaian Tuhan untuk hasil kerja saya selama 1 tahun ini, berkenan nggak Tuhan? Tuhan kasih penglihatan jawaban. Ternyata apa yang saya kerjakan selama setahun itu nol. Nah, kan lain toh. Menurut saya merasa taat, saya merasa rohani, saya merasa cinta Tuhan, saya merasa sudah melayani. Ternyata ketika Tuhan bicara, enggak. Nah, itu loh yang ngeri kan Julius, kalau kita sampai merasa bahwa kita udah berkenan, Ya, itu ternyata benar tuh. enggak. Nah, itu bagaimana? Kira-kira tuh. Oh, yang ibu Iya, dikasih lihat itu yang nyangkul ya. iya, yang saya nyangkul, Oh iya. saya pikir saya sudah keren kan gitu ya. Anak Tuhan yang keren gitu kan. Ternyata Tuhan kasih penglihatan itu, aduh, saya malunya minta ampun. Makanya dari situ akhirnya kita tuh enggak bisa ya merasa diri kita tuh kayak, oh aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Ingat cerita anak muda, aku sudah melakukan hukum Taurat, aku sudah memberi, semuanya sudah, tapi Tuhan bilang, tinggalkan semua ikut aku. Ternyata dia pikir dia sudah berkenan gitu loh, dia udah perfect. Ternyata di mata Tuhan enggak. Nah, yang saya khawatirnya bahwa ketika kita merasa kita udah oke, ternyata Tuhan bilang not oke, nyala kamu dari hadapanku. Itu yang saya takut. Makanya saya punya satu doa yang Julius juga sudah tahu. Saya doanya tuh gini, Tuhan kalau saya itu melenceng dari jalanmu dan saya itu enggak kerasa, Tuhan tolong, sungguhan tolong, tampar saya. Kalau tampar saya masih enggak kerasa, tarik rambut saya. Kalau tarik rambut saya masih enggak kerasa, seret saya. Kalau seret saya masih enggak kerasa, tendang saya. Kalau tendang saya masih tidak kerasa, gabungkan empat-empatnya. Kalau empat-empatnya masih belum sadar dan belum bertobat, bawa saya pulang. Daripada saya hidup dalam kondisi comfort zone, tapi ternyata saya keluar dari jalannya Tuhan. Saya tidak mau pada akhirnya Tuhan bilang, nyala kamu dari hadapanku.
Jadi nggak gampang Julius kita tahu tentang diri kita sendiri. Banyak kali kita merasa kita udah rohani, kita udah bagus, tapi ternyata Tuhan ngelihat no. Itu yang saya takutkan, bahwa jangan sampai kita itu merasa aman. Lalu tahu-tahu waktu mati Tuhan buang. Masalahnya kan nggak bisa balik lagi gitu loh Julius. Jadi lebih baik itu kita ditegur Tuhan keras, tapi bertobat dan mengakhiri garis akhir dengan menang. Nah ini apa ibu peka nih, maksudnya dengar suara Tuhan, bisa tahu oh Tuhan ngomong begini, apa oh ternyata setahun hasilnya nol gitu. Nah bagi orang-orang kita nih, maksudnya yang tidak sepeka ibu, nah gitu jangan sampai kita kayaknya berpikir kita taat melayani Tuhan apa segala macam dengan pekerjaan yang menyangkut kita pikir itu baik dan taat, tapi ternyata enggak, ibu aja yang luar biasa begitu aja bisa dinilai gitu. Bagaimana dengan orang-orang Kristen kebanyakan ya Bu ya, kira-kira itu Kalau dan apa kita dibilang terjebak saya, gitu. kalau dibilang saya peka juga kadang-kadang juga kabur ya, sinyalnya parah juga, kadang-kadang juga enggak dengar apa-apa. Tapi saya percayanya gini ya Julius, kalau kita itu sungguh-sungguh tulus dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara dan mengingatkan kita dengan satu dan lain cara. Gitu loh. Tuhan pasti akan mengingatkan kok Julius. Tapi kalau dibilang soal ketaatan misalnya nih ya, misalnya contoh paling simpel, saya disuruh ke Perth. Ternyata saya enggak peka disuruh ke Perth, saya maunya ke Amerika gitu kan. Misalnya terjadi seperti itu. Karena saya enggak denger ya Tuhan ngomong ke Perth deh. Lah Tuhan enggak ngasih mimpi Perth kayak gitu. Enggak denger apa-apa ya, saya enggak tahu. Saya kok ini secara pribadi ya, kalau untuk hal-hal seperti ini, saya kok percaya gini, Tuhan itu bukan, kalau dalam hal seperti gini ya Yulis, Tuhan itu bukan Bapak yang saklek, yang jahat sekali. Gue udah ngomong Perth, lu ke Kanada, gue gampar lu, enggak. Ini it's not about apa, it's not about the truth. Jadi itu cuman soal gini, jadi kayak gue dipilihin Tuhan yang merah, tapi aku milih yang putih, kan kira-kira seperti itu. Nah, saya pikir Tuhan tidak akan sekejam itu, saklek seperti itu, langsung kita digampar. Enggak lah, Julius. Langsung check out, enggak. Tapi kalau itu soal kebenaran, nah itu yang Tuhan akan disiplin, yang Tuhan akan tegas. Misalnya soal kebenaran. Kita contoh berzina, ngambil suami atau istrinya orang, ya itu kan sudah kebenaran, Julius. Nah itu yang saya percaya Tuhan akan berurusan dengan itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke Bu, jadi kalau tentang kebenaran ya itu yang paling ini ya, yang akan Tuhan. Tapi kalau misalnya hanya hal-hal yang mungkin ketidaktaatan dalam Itu hal-hal menurut yang saya ya, yang saya percaya ini Julius. Iya, oh iya. kayak istilahnya gini, kalau misalnya tentang anak kita misalnya ya, saya kepengen anak saya makan sayur, tapi dia nggak mau makan sayur. Terus kemudian saya nggak akan sampai kayak hukum dia, panis dia gara-gara karena dia nggak mau makan sayur, dia lebih memilih makan daging. Bisa nangkep ya Julius. Tapi kalau anak saya ada hal-hal yang sangat prinsipal buat saya, misalnya ketika anak saya bohong atau ketika anak saya melakukan sebuah kejahatan atau amoral, nah itu kita yang akan berurusan dengan itu lebih disiplin, lebih tegas lagi. Kan kira-kira seperti itu Julius. Jadi kalau ketaatannya misalnya saya disuruh ke Perth terus saya enggak peka-peka Julius, akhirnya saya milih ke Kanada atau tetap di Surabaya, enggak kemana-mana juga karena enggak dengar apa-apa. Saya percaya Tuhan akan dengan banyak cara tetap kasih yang terbaik walaupun saya ada di Surabaya dan tidak ke Perth. Bisa nangkep ya? Bisa. Nah, Jadi kira-kira seperti itu. walaupun kita tidak nurut pun juga Tuhan masih bisa
mengubah jadi kebaikan juga kali Betul, mungkin. betul. Eh, ya, ya. Terus ada yang bilang gini Bu, kalau misalnya nggak taat, saya kasih penderitaan tuh, kayak hukum kamu. Itu paradigma yang salah atau benar tuh Bu? Kalau saya tidak mempercayai paradigma seperti itu. Hmm. Karena sebetulnya saya lahir baru yang benar-benar, saya ngalamin lahir baru kedua kali, itu ketika tahun 2005. Dan ketika saya dalam kondisi hancur, saya murtad, saya meninggalkan Tuhan 6 bulan, untung cuma 6 bulan, itu pun juga sudah cukup lama. Saya tidak mau sentuh Alkitab, saya tidak mau sembahyang, saya tidak mau Tuhan-Tuhanan. Bahkan mohon maaf, saya pengakuan bahwa waktu itu saking emosi dengan Tuhan, saya sempat sampai memaki Tuhan dengan bahasa Surabayaan yang saya tahu tidak pantas. Kalau ingat itu ya malu ya. Dan waktu dalam kondisi seperti itu, anehnya saya ngalamin ketemu dengan Tuhan, bahkan dipercaya untuk pelayanan di saat kondisi saya terbawah. Disitulah pertama kali saya mengerti tentang hati seorang papa. Itu kayak apa? Karena ketika tahu hati seorang papa, kalau papa di dunia aja nggak kepingin gitu loh anaknya tuh susah. Tuhan itu menyadarkan saya, apalagi papa kamu yang di surga. Jadi saya tidak percaya Julius ketika ada orang bilang begini, karena kamu tidak nurut sama Tuhan, Tuhan kasih kamu kanker. No. Mana ada sih orang tua kalau anak tidak nurut dikasih sakit? Nggak ada. Betul enggak? Dia kan disiplin, tapi bukan untuk nyakitin, bukan untuk sesuatu yang menyengsarakan sampai mengambil nyawa. Saya tetap percaya Bapak kita adalah Bapak yang Alkitab bilang kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Itu buat paradigma buat saya sih. Ya Bu, ya mengerti. Bapak Ibu ada yang mau bertanya dengan Ibu Ruth? Langsung open mic aja. Ada? Ya, saya Ya, Shalom. sebentar Bu. Saya ingin tanya. Silakan Ibu. Selamat malam Ibu Ruth. Selamat malam. Saya ingin tanya ini. Ya ini tadi kan hubungannya tadi dibicarakan dari Adam dan Hawa. Kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan mereka sampai jatuh gitu. Nah, mungkin Ibu, saya ingin tanya, adakah hubungannya masalah ini dengan Tuhan memberikan akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan untuk manusia? Itu kelebihan ciptaannya. Jadi, manusia bisa di dalam memikir segala sesuatu. Saya melihat dari ciptaan ini bahwa kelebihan manusia itulah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi saya ingin tanya sama Ibu, apakah ada hubungannya dengan ciptaan tentang akal budi ini tadi? Terima kasih. Ya, itu istilah saya sih free will ya, kehendak bebas. Jadi berkaitan dengan Adam, kenapa sampai dibiarkan untuk jatuh dalam dosa. Saya setuju dengan apa yang Ibu pandang, bahwa memang manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Mau memilih untuk percaya dengan omongan Tuhan, atau memilih untuk percaya dengan omongan ular. Jadi itu yang saya yakinin, memang kembali kepada free will atau kehendak bebas masing-masing orang. Itu yang saya bilang ketaatan adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan. Betul, manusia memang dikasih akal budi ya, free will. Sudah cukup menjawab Tante Inja? Ya, terima kasih Bu.
Ini ada lagi pertanyaan, Bu. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang selalu mengatakan ini kehendak Tuhan atau Tuhan yang mau? Karena kalau pemimpin udah bilang seperti itu, kita nggak bisa menyanggah karena sudah mengatasnamakan Tuhan. Nah ini kan mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu ya, Bu ya. Nah ini kita kalau sebagai mungkin bawahannya atau bagaimana, nah ini sikap kita gimana, Bu, kira-kira? Ini kembali berarti bicara tentang masalah submission ya. Ya. Iya. Arti kata submission. Submission itu dalam bahasa aslinya dari kata hupotasso. Hupotasso itu artinya merendah. Oke. Hupotasso merendah untuk bicara. Kalau bahasa sederhana saya itu gini, merendah untuk negosiasi. Jadi artinya pengertian submission itu bukan nurut secara buta, nurut secara mutlak, tapi memberikan ruangan untuk discussion, dialog, membicarakan itu. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin ngomong, ini kehendak Tuhan, maka kita dengan rendah hati, bukan dengan gaya menantang, dengan sikap rendah hati, kalau kita merasa itu seperti, kok aku belum yakin bahwa Tuhan mau aku begini, maka kita masih diberi ruang sebetulnya kata submission untuk dialog, yuk. Jadi untuk discussion dengan leader. Seperti, bahkan kalau bahasanya gini, bahkan dialognya itu untuk menemukan titik temu. Jadi dialog untuk menemukan titik temu. Secara damai lah kayak gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi bukan secara buta ya, Julius, kita pemimpin nyuruh begini. Kayak dulu ada seorang yang mengaku nabi, katanya, Tuhan mau loh, kamu itu jual rumahmu, terus diinvestasikan ini. Tuhan mau loh, kamu ikut investasi ini. Nah, itu bukan berarti kalau kita nggak mau dengerin, kalau nggak mau nurutin, itu terus kita nggak submit. Bukan. Jadi karena kata submission itu masih memberikan ruangan untuk dialog, untuk negosiasi, untuk berbincang. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang kedua yang saya tambahkan, Julius, kalau apa yang disuruh sama leader. Nah, ini seorang leader itu mesti hati-hati ya, karena kita pasti nanti dituntut Tuhan lebih ya. Apalagi kalau kita pakai nama Tuhan dengan tidak hormat. Kita akan dituntut Tuhan lebih. Seorang Alkitab kan bilang, janganlah kamu mau jadi pengajar karena dituntut lebih ya. Nah, itu kan termasuk leader. Nah, artinya ketika seorang leader berkata, ini loh kehendak Tuhan, kamu jodohnya ini. Nah, itu sekali lagi kita submit bukan berarti tidak boleh nolak. Tapi dengan rendah hati, dialog. Contoh, waktu pertama bertobat terima Yesus, mama saya marah. Langsung bilang gini, gak nurut sama mama ya, kamu kurang ajar. Kamu sekarang milih mama atau Yesus. Nah, gimana? Satu sisi orang tua nih, satu sisi kita Tuhan. Lalu saudara bilang, ya harus nurut sama Tuhan. Loh, terus ngelawan orang tua kok kurang ajar? Enggak. Dengan air mata saya ngomong, Ma, aku tuh sayang sama mama. Kalau aku terima Tuhan, aku ikut Tuhan, kan bukan berarti aku membuang mama. Bukan berarti saya enggak menghormati mama. Bukankah justru dengan saya ikut Tuhan, Tuhan itu justru ngajarin untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Jadi ada dialog. Walaupun dengan air mata ya. Akhirnya mami saya ngizinkan saya
untuk melayani Tuhan. Jadi ada dialog seperti itu. Kalau ada dialog berarti ada ruangan untuk ketidaksepahaman, kan gitu. Kira-kira seperti itu ya, Julius. Ya Bu, mungkin yang ditanya ini, kita bisa nggak menyanggah kalau itu mengatasnamakan Tuhan? Nah ini Bisa kan, saya tadi bilang tadi masih gitu ada ya, ruangan ruang untuk dialog. dialog Tapi dengan ya. kerendahan hati, dengan hupo itu ke bawah, Julius. Jadi bukan peteteng-peteteng berlagak belagu gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Sok nantang, wah lu kurang tahu firman, gua ini dengar firman, gua ini peka, lu kan tidak dengar suara Tuhan. Jadi bukan seperti itu ngelawan. Ya, jelas ya Bu ya. Mm-mm. Dari Bapak Ibu ada lagi yang mau open mic untuk bertanya sama Ibu Ruth? Ya, saya tanya deh. Nah ya, Ya, kok sebentar kok. bisa? Ya, udah. Oke Bu. Malam, Bu Ruth. Malam, Pak. Biasanya kalau orang mau taat, bicara ketaatan ya Bu, itu saya perhatikan. Dan memang ini kita lihat realitanya. Orang itu mau taat biasanya melihat siapa yang meminta dia untuk taat. Siapa yang minta atau siapa yang kasih komen, kasih perintah. Jadi kalau orang itu yang minta dia taat, misalnya, nggak usah contohnya sederhana. Taat ya ibadah, taat ya ikut hadir. Gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan banyak sekali ya kalau dia orang yang dihormati, kalau orang yang punya kedudukan, kalau orang yang pinter, ya punya pendidikan yang tinggi, oh dia semakin dengar. Nah, itu pada umumnya realita itu kita lihat lah, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang biasa-biasa, ya makanya ya cerita tentang bagaimana dari Alkitab itu ada banyak sekali ya orang yang enggak orang biasa, tetapi ketika ditaati apa yang diminta, itu dia akan mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, satu itu Bu, yang mungkin Ibu bisa beri tanggapan gitu ya. Jadi ya sejujurnya ya seperti itulah. Ya, kita mau taat, kita lihat dulu nih siapa yang ngomong gitu ya. Siapa yang bicara, siapa yang kasih perintah gitu kan. Kalau dia orang yang ya boleh dibilang kita bisa percaya, kita bisa hormati, kita respect sama dia, oh, oke lah gitu ya. Tapi kalau orang yang berbicara biasa-biasa aja, ya ada begitu banyak beribu-ribu alasan untuk tidak mentaatinya. Satu itu, Bu. Yang kedua, ada orang beranggapan begini. Buah dari ketaatan itu pasti harusnya selalu baik. Ya, hasilnya selalu baik. Tetapi ternyata ketika mengalami sebuah mentaati dan melakukan ketaatan itu, justru kok hasilnya jadi nggak baik. Gitu. Hasilnya kok bertolak belakang. Dan bagaimana mungkin kok Tuhan mengizinkan dia mengalami sebuah penderitaan atau kesusahan di dalam ketaatan? Nggak mungkin Tuhan punya rencana seperti itu, gitu kan? Nah itu banyak sekali orang yang beranggapan seperti itu. Jadi artinya kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, ya kita anak Tuhan. Tuhan nggak mungkin memberikan buah ketaatan itu sesuatu yang bikin jadi kita menderita. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga ketika Kristus ya aku lebih taat, ya kan, dan tetap dia mengalami justru penderitaan di dalam ketaatannya dia. Nah, tapi dari cara pandang banyak di umum itu seperti itu. Ya dua hal itu dulu Bu yang mungkin Ibu bisa kasih pandangan. Iya, saya setuju Pak. Kita seringkali kalau taat itu lihat sama orang ya. Apalagi kalau saya punya anak-anak rohani. Pada waktu saya mengajarkan anak-anak rohani tentang submission, ini yang sering terjadi ya ketika kita menemukan bahwa leader kita punya kesalahan. Leader kita tidak sempurna, itu juga membuat mereka jadi tidak respect dan tidak taat. Jadi
Saya tuh bilang begini sama mereka, saya bukan gila ditaatin, saya bukan gila dihormatin. Tetapi kita pengertian submission adalah kita itu tunduk dan taat itu karena Tuhan. Alkitab juga menceritakan bahwa kamu tunduk kepada pemimpin-pemimpinmu, baik yang baik maupun yang jahat. Kan gitu juga. Berarti itu kan termasuk leader-leader yang tidak memenuhi kriteria di dalam pikiran kita. Tetapi Alkitab cuma mengatakan bahwa gini, lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi memang setuju Pak, itu kebanyakan umum selalu milih nurut sama siapa yang ngomong. Saya berdoa kita enggak kayak gitu ya, jangan sampai uang itu berbicara. Di dalam dunia profetik juga sering begitu, Pak. Saya khotbah di satu gereja besar. Terus kemudian Bapak Gembala setelah itu datang ke saya dan bilang begini, Bu, tolong doakan jemaat satu persatu. Ini berapa puluh tahun yang lalu, Pak. Tolong doakan jemaat satu persatu. Saya bilang, doakan biasa ya, Pak. Oh, bukan, dinubuati satu-satu. Loh, saya bilang, loh kalau Tuhan ngomong, kalau Tuhan enggak ngomong gimana? Tuhan pasti ngomong. Dalam hati lah kok diputusi dewek, bukan dia Tuhannya, gitu kan. Jadi dia nyuruh begitu, terus kemudian dia bilang begini, kalau Ibu nubuatin satu-satu, PK-nya saya kasih 5 juta. Itu berapa puluh tahun lalu. Terus kalau saya bilang, kalau saya nggak nubuatin, 500. Ya kan gitu. Jadi, ya saya dihadapkan pada tawaran yang kucing pun tahu pindang itu enak, ya kan gitu. Antara gopek sama goteo ya enak goteo kan gitu daripada gopek. Berapa puluh tahun yang lalu kan Bu. Dan sejujurnya sebagai hamba Tuhan profetik saya bisa aja memanipulasi loh. Karena jemaat di Surabaya itu suka sekali diusuk-usuk kepalanya kan, lalu dibisik-bisiki ayat. Saya bisa aja pakai ayat segalanya, misalnya gini, jangan takut, jangan tawar hati, semua ayat pasti kena lah. Iya kan, saya bisa aja manipulasi seperti itu. Tapi, nah itu adalah sebuah pilihan, saya mau nurut sama Tuhan, atau nurut sama orang. Tapi kalau nurut sama orang, saya nggak dapat, saya dapat gotyo. Tapi ya saya nggak tahu urusannya sama Tuhan. Tapi kalau nurut sama Tuhan jelas waktu itu Pak saya nggak dapat gotyo. Saya 3 tahun masih tetap khotbah di situ, tetap gopek Pak. Dan saya tahu betul ada hamba Tuhan juga profetik itu gotyo. Saya tahu betul kenapa. Karena yang pegang kas itu cerita, dikasih lihat. Gotyo Pak, PK-nya sama-sama. Malah menurut saya khotbah saya lebih panjang, lebih ngajar gitu. Dia khotbahnya malah nggak khotbahnya itu puter-puter, tapi karena dia bernubuat satu-satu, gotyo Pak. Jadi, nah itu menanggapi yang kedua tadi, buah dari ketaatan adalah keuntungan. Saya rugi si Tiongkok Pak. Saya rugi si Tiongkok. Tapi saya cuma takut aja, apakah sampai hari ini berubah, Bu? Saya udah, ya sejak di Perth, saya enggak pernah khotbah di sana, dan saya enggak tahu kalau diundang lagi apakah masih gopek atau goteo, saya enggak tahu, Pak. Tapi itu tidak merubah keputusan saya untuk tetap saya bilang no kalau Tuhan enggak bicara apa-apa. Jadi, tapi yang saya lihat terus terang, yang saya lihat gereja ini sekarang mengalami kemerosotan gila-gilaan. Jadi artinya itu saya tetap percaya kok buah dari ketaatan itu tetap ada. Tuhan tuh enggak pernah tutup mata. Kita pasti melihat Tuhan membela lah. Saya enggak perlu gotionya dia, tapi Tuhan bisa kasih gocaptio dari tempat yang lain. Kan gitu ya Pak. Saya pernah habis itu nggak lama saya diundang khotbah di satu tempat Pak. Waduh tempat itu nggak secara manusia sungguhan Pak. Kalau kita lihat tempat itu nggak mungkin dan kasih PK banyak itu nggak mungkin Pak.
Ya ampun, khotbah saya itu sebentar, jemaatnya ibu-ibu sederhana. Pulang dikasih PK gocap tiaw. Lah itu gak bisa ngomong saya. Tuhan tuh sanggup memberkati, ganti nih gopek ping piro itu Pak Gotiau ping 10. Saya tetap percaya ya ketaatan dengan Tuhan tidak akan permalukan kok. Tuhan tuh tidak tutup mata. Jadi memang awalnya tetap ada penderitaan. Saya selisih 4,5 juta itu Pak ya. Istilahnya orang dalam dunia kerja podo mulut itu podo buka Pak, podo teriak-teriak podo khotbane bayarane beda. Ya sudah, ya apa, enggak apa-apa. Tapi Tuhan bisa bela dengan cara yang lain. Gitu sih. Dan saya enggak pernah menyesal dengan keputusan gopek sama goteo, Pak. Kira-kira gambaran itu menanggapi yang kedua ya Pak, pasti ada penderitaan, ada harga yang harus kita bayar. Tapi tetap percaya ujung akhirnya tetap indah. Kayak Yusuf ya kan? Nurut sama Tuhan, Daud nurut sama Tuhan. Akhirnya indah ya walaupun 13 tahun. Tapi bukan cuma indah secara manusia di kehidupan di bumi. Nanti di akhir itu loh, nilai kita di hadapan Tuhan itu juga bagus. Kan kira-kira gitu. Finish strong. Nah, ini Julius, kira-kira gitu ya Pak. Terima Gimana Coach kasih Cahya? Pak. Terima kasih Pak Cahya. Ya, makasih Bu, makasih. Tuhan berkati. Remove pin. Ya. Bu, ini ada lagi yang nanya di chat, Bu. Iya, ini ya tentang Matius Ya. 5 ayat 24. Bisa langsung tanggapi, Bu. Apa yang harus dilakukan bila setelah kita mencoba bersabar dan berdamai dengan saudara, justru malah terjadi pertengkaran baru. Ini ya karena singkat ya, nggak dijelaskan. Intinya tuh gini, ketika kita ninggalkan, istilahnya kita mengutamakan untuk kita berdamai. Saya kasih contoh ya, berdamai. Kita jengkel sama dia, dan kita tahu kita jengkel sama dia. Dia memang menjengkelkan. Berdamai itu seperti ini, Bu. Saya datang ke orang ini, saya bilang gini, saya minta maaf. Saya udah jengkel sama kamu. Titik. Jadi tidak ada kelanjutannya. Dia kan pasti tanya, kamu jengkel sama aku kenapa memangnya? Wong aku nggak ngapa-ngapain, kamu kok jengkel sama aku? Nah, saya tidak akan jawab lebih jauh. Aku tidak mau perpanjang itu karena aku mau menyelesaikan. Aku mau semuanya aman, damai. Jadi aku minta maaf ya. Aku udah ngamuk, sudah kepahitan, udah jengkel sama kamu. Titik. Tidak usah diperpanjang. Tapi kalau diperpanjang, aku minta maaf aku jengkel sama kamu. Emangnya kamu jengkel kenapa? Ya karena kamu begini. Wah, itu terjadi pertengkaran baru. Jadi saya nggak ngerti Bu pertengkaran seperti apa, begitu seterusnya berulang-ulang. Mengenai reaksi dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita selesai. Kita pokoknya aku sudah berdamai, aku tidak menyimpan kepahitan, aku tidak mau menyimpan kemarahan. Sudah, perkara dia yang masih bikin ulah, masih terus-terusan bikin masalah, masih mancing-mancing emosi, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan, dan ketika dia mancing emosi, jangan terpancing emosi, anggapan gini loh, ya ini lagi angin yang nggak enak lewat gitu, masuk kanan keluar kiri, udah anggapan ya orang ini ya udah modelnya kayak gini nih, nggak bisa diapa-apain, udah. Tapi kalau kita memang udah memutuskan selesai. Makanya saya bingung untuk mencoba taat seperti itu. Gimana cara taatnya kalau akhirnya bukannya taat tapi makan hati. Saya mencoba menyabarkan diri, bilang ya udah saya minta maaf salah. Tapi malah semakin saya merendah, semakin kerendahan saya untuk meminta maaf itu justru men-trigger ke masalah lain gitu loh. Sampai akhirnya saya bingung, saya gimana ya mau saya mundur menjauh.
ya saudara sendiri. Nggak mundur menjauh. Saya makan hati, akhirnya saya kepahitan, timbul dosa baru. Nggak ada salahnya sih, Bu, mundur menjauh. Daud juga mundur menjauh dari Saul. Nggak ada salahnya. Kalau dengar sharing Ibu sepintas sih, dia tipe yang, ya karena dia memang banyak masalah jadi sensi ya. Jadi sensi, susah dikasih tahu. Kalau memang susah dikasih tahu, udah nggak usah ngomong apa-apa, Bu. Saya ngalamin sekarang ini lagi ngalamin seperti Ibu juga, ada seseorang yang kita ngomong salah, kita nggak ngomong salah. Nah, keputusan apa yang saya ambil, saya sudah bereskan dengan dia, dan tetap aja dia bisa membuat sebuah masalah, membuat hasutan dan fitnahan. Saya diem, saya cuek. Dan saya memilih, udah, enggak usah ngomong. Itu saya, Bu. Tapi di depan dia ya saya tetap ketawa-ketawa. Saya enggak kepahitan. Enggak. Ya buat saya dia yang mencak-mencak. Ya maklum lah, Bu, karena mungkin dalam tanda kutip kalau orang sakit kan ngeringi, terus kalau orang sakit kan teriak-teriak, emosi, ya kan. Ya dia kan lagi sakit, jadi udah, Bu, jangan tanggepin, jangan masukin hati. Saya lebih milih diem kok. Kalau dia mencak-mencak, saya diem aja. Dia maunya gimana? Ya udah diem aja. Saya diem juga disalahkan katanya. Lihat itu, Bu Ruth diem tok, nggak bikin apa-apa. Gitu. Ya udah. Terus saya bikin apa-apa. Lihat itu, Bu Ruth mau bikin apa-apa. Serius, Bu, kayak gitu. Jadi terus gimana Bu Ruth ngambil keputusannya? Nggak bikin apa-apa saya, Bu. Saya bikin yang lain yang tidak deket-deket dia gitu. Saya tetap bikin apa-apa, Bu, tapi tidak deket-deket dia. Gampang kan? Kita nggak boleh berhenti berkreatif, kita nggak boleh berhenti berkarya gara-gara dia menyuruh kita berhenti. Tapi nggak usah deket-deket dulu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak salah. Nggak usah deket-deket dulu. Ya, kita harus belajar tebal telinga ya. Nanti kalau diomongin harus belajar tebal telinga, jangan sakit hati, jangan dimasukin ke dalam hati, Bu. Gitu ya, saya cuek aja lah. Saya tetap bikin, saya bikin bagus tadi, saya bikin gini, tapi tidak deket dia. Gitu, kira-kira seperti itulah, Bu. Iya. Ya. Ada dari Bapak Ibu pertanyaan lagi kepada Ibu Ruth? Mumpung Ibu Ruth ada di sini nih. Aku mau nanya, Bu. Yang lain udah nanya, aku mau nanya, boleh nggak, Bu nih? Boleh. Kan aku kan sering dengar Ibu sharing firman ya. Yang tadi tuh, kekristenan Saul check out. Itu check out maksudnya gimana sih, Bu ya? Aku pikir-pikir, karena kan apa namanya, ya kalau ngomong Kristen tuh kan pasti ya ada yang Daud sama yang Saul ada juga. Nah itu maksudnya gimana, Bu ya? Check out itu. Pada dasarnya, pada akhirnya kan Saul intinya sampai akhir kan nggak bertobat ya. Yang seperti yang tadi aku ngomong, jangan sampai nanti kita itu merasa kayak Saul itu kan merasa nyaman ya, tetap jadi raja. Padahal Tuhan itu udah nggak berkenan gitu loh. Jangan sampai ketika nanti kita pulang ke rumah Tuhan, terus Tuhan itu bilang, aku tidak mengenal kamu. Nyala kan check out atau Julius. Masuk neraka masuk neraka orang itu gimana maksudnya itu, Bu? Ya iyalah, jangan sampai kita dibuang sama Tuhan nanti pada penghakiman terakhir. Kalau Julius tanya apakah Saul masuk neraka, aku nggak tahu. Iya sih, nggak tahu sih. Tapi intinya itu jangan sampai gini. Saul itu kan masih menjadi raja kan gitu. Nah, jangan sampai kita itu ibaratnya itu gini. Saya masih jadi pendeta. Tapi ternyata pada waktu ketemu Tuhan itu tidak berkenan dengan pelayanan dan hidup saya. Tapi selama di bumi, saya nyaman-nyaman saja tetap jadi pendeta. Seperti Saul tetap duduk di tahta. Kan gitu. Itu berkaitan dengan ketaatan atau tidak, Bu? Kan Saul, nah itu gimana? Kan masa salah sekali
habis itu Buk- diambil bukan soal rohnya. ketaatan, itu lebih ke Oh, pertobatan, Julius. oh, oke. Heeh. Karena Saul itu nggak bertobat. Jadi ketika ditegur sama Samuel pun dia masih nyari kambing hitam. Jadi ini orang memang nggak bertobat gitu loh. Dia nggak ngerasa salah gua di mana. Lu kan yang telat gitu loh. Oh, jadi aplikasinya ke kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga Sampai akhir itu nggak bertobat. nggak bertobat walaupun Tuhan udah berkali-kali kasih tahu kita mungkin ya nggak Iya, kita coba nggak taat. lihat responnya Daud. Hmm. Salahnya kan lebih gede tuh. Ya, Tapi waktu Nabi Nathan datang, Daud bilang apa? Daud masa bilang gini, ya salahnya wong Batsheba mandi, ndak jamnya mandi. Lah aku kan lagi di balkon pas kelihatan. Nah, kalau Yulis pernah ke Israel, itu kita ke kota Daud. Itu saya berdiri di tempat Daud, kira-kira berdiri di balkon, terus rumahnya Batsheba itu kira-kira di mana. Pantesan kita bisa lihat dia mandi. hehe. Nah, Hmm. tapi yang menjadi masalah kan karena Daud itu waktunya berperang tapi gak perang. Ya, Jadi jalan-jalan di balkon terus lihat Batseba mandi. Coba waktu Nabi Nathan menegur Daud, Daud kan enggak bilang, loh Batseba itu loh mandinya nggak pas jamnya. Lah masa orang mandi jam segini? Dia bisa aja, tapi enggak loh. Daud langsung, iya aku salah. nggak Aku cari-cari salah. alasan ya. Dia tahu betul. Ya, ya. Yang itu Tuhan suka, ya kan? Tuhan suka banget hati yang merendah. Jadi itu konteksnya sih bukan soal ketaatan, tapi pertobatan sih. Oh, pertobatan. Ya orang nggak tobat ya nggak taat pasti otomatis ya. Ya banyak juga orang Kristen yang nggak tobat-tobat sih. Ya, Iya, iya. banyak. Betul. Jangan sampai check out. Nah, terus yang soal Kristen gandum sama ilalang tuh buahnya apa, Bu? Maksudnya kan kekristenan gandum itu menghasilkan buah. Itu maksudnya buah roh atau buah buah jiwa-jiwa atau gimana ya? Enggak, itu konteksnya beda ya Julius. Oh, beda lagi, sorry, Bu. Itu konteksnya saya tuh bilang gini. Gandum sama ilalang itu bentuknya sama persis kan, kecuali bedanya di buah. Nah, itu gambaran sama-sama orang Kristen. Gitu loh. Ya, itu konteksnya juga ya pasti ilalang itu masuknya di neraka kan. Nah, jadi jangan sampai kita itu status kita Kristen, penampilan kita anak Tuhan. Tapi kita itu tidak ada buah. Buah apa? Buah-buah roh pasti, buah kebenaran, buah pertobatan, buah karakter. Istilahnya buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan lah. Kira-kira seperti itu, Yulis. Oh, iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ini ada Ko Yosua mau nanya. Bisa ya, Bu ya? Silakan. Bentar. Mudah-mudahan pertanyaannya gampang. Ya, ayo kok. Ya, shalom, Shalom, Pastor Pak. Julia. Iya. Pastor tadi kan sempat disinggung ada free will ya, atau kehendak Iya. bebas ya. Nah, Iya. pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah free will itu hanya menjadi domainnya Allah atau manusia juga mempunyai free will? Nah, kalau upama manusia juga mempunyai free will atau kehendak bebas, bisa diberikan contoh nggak free will-nya Allah itu seperti apa dan free will-nya manusia itu seperti apa, Bu Julia? Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebentar. Kalau free will-nya manusia, itu jelas kayak misalnya Yesus. Yesus bilang, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Yesus 100% manusia ya Pak. Walaupun dia juga Allah, tapi dia juga manusia. Kalau boleh, berarti Yesus tuh kepengennya nggak mau minum cawan. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, itu free will-nya manusia. Itu contoh paling jelas ya, Pak. Kalau free will-nya Allah, yang saya ingat itu gini, ada ayat yang mengatakan begini.
aku istilahnya gini, aku berhak memberikan gini, aku berhak kepada siapa aku mau mengasihi, kan gitu katanya Tuhan. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, kan gitu ya katanya. Jadi kan gitu. Terus perumpamaan, Anda ingat perumpamaan pegawai yang masuk pagi dapat perjanjian digaji sekian, terus pegawai yang masuknya sore cuman kerja 1 jam doang sama dengan gaji pegawai yang masuknya pagi. Nah, Tuhan bilang, ya itu kan terserah aku mau ngasih berapa, kan gitu toh. Jadi ada area-area di mana itu memang free will-nya Tuhan seperti itu. Hak Tuhan untuk memberikan favor kepada siapa yang dia mau curahkan favor-nya. Mudah-mudahan ini bisa jawab ya. Pertanyaan Pak Joshua dalam sekali ini. Jangan-jangan gereja GPI Hosana ini, wah Pak Cahya mengajarkan Alkitab luar biasa dalam ini. Pinter-pinter nih Pak. Pertanyaannya susah-susah. Dalam Ya, banget. jangan jadi ahli Taurat ya kita ya. Tapi melakukan aja ya apa yang kita tahu. Melakukan. Ya, oke. Bu, satu pertanyaan lagi boleh nggak, Bu? Apa udah Boleh. capek, Bu? Enggak. Sebentar aku ini. Ini ada yang tanya begini. Bagaimana seharusnya kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dia bilang seringkali kita kan berdoa tuh minta. Nah, kita tahu bahwa doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, itu bagaimana, Bu? Iya. Terima kasih. Saya tidak selalu tahu Bapak Ibu, apalagi kalau itu menyangkut keinginan pribadi kita. Tapi saya belajar cara berdoa yang saya nggak tahu dibilang berhikmat atau gimana, tapi sedikit mirip dengan doanya Yesus. Saya tuh bilang begini, misalnya saya kepengen punya mobil baru, contoh paling sederhana nih. Tuhan, saya itu pengen punya mobil baru. Kalau boleh. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lebih bagus dari permintaan saya ikut rencananya Tuhan aja. Jadi gitu, aman. Jadi kita juga mengajukan permintaan, tapi kita memberi ruangan untuk kehendak Tuhan yang terjadi. Saya ngajarin anak-anak youth itu gitu, Tuhan, saya suka si John, gitu misalnya. Tapi kalau Tuhan ternyata punya rencana yang lebih baik daripada si John, ya saya tak nurut rencananya Tuhan aja, gitu loh. Jadi nggak apa-apa ngomong seperti itu, mengajukan keinginan kita, tetapi kita akhiri dengan pada akhirnya biar kehendak Tuhan yang terbaik. Mudah-mudahan cara berdoa simpel ini ya, Julius. Amin. Ya, Bu. Ya, aku rasa kita sudahi karena kan Ibu besok pagi kan mau share firman. Udah jam 10 ya, Bu, ya di situ ya? Udah jam 10 malam ya di OSI ya? Ya. Tercapek. Terima kasih banyak ya Bu Ruth ya untuk bisa share firman, kita ngobrol, discuss hari ini. Tuhan Yesus berkati Ibu ya. Terima kasih. God bless. Coach Cahya, ada bagaimana? Enggak ada. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ruth yang berkenan bisa hadir bersama-sama di acara Zoom ini. Saya percaya kita semua diberkati. Ya, itu aja Yus. Tetap sehat ya Bu. Tuhan urapi terus. Saya berdoa nanti kita kalau ketemu lagi, saya rindu bahwa teman-teman dari GPI Hosana betul-betul makin dalam intim dengan Tuhan. Amin. Karena keintiman dengan Tuhan itu kunci dari segalanya. Amin, Bu. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu malam hari ini.
Kami boleh belajar bersama, kami boleh saling berdiskusi, kami boleh saling membangun. Kami tahu bahwa ada banyak pertanyaan yang mungkin kami tidak bisa temukan jawaban. Tetapi kami satu hal kami tahu, Tuhan tetap Tuhan. Walaupun kami tidak menemukan jawaban, Tuhan tetap Tuhan yang layak untuk dihormati dan diagungkan. Terima kasih buat anugerah-Mu malam hari ini. Hamba berdoa memberkati semua teman-teman dari GBI Hosana yang ikut bergabung maupun dari luar yang mungkin join juga malam hari ini. Bapa, biarlah kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Hamba memintakan berkat-Mu kalau sebentar lagi kami akan istirahat. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa tercurah buat kami. Berkat anugerah-Mu selalu menghidupin kami. Kami berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dan teman-teman di GBI Hosana juga akan makin dibakar dengan api yang membara untuk mencintai Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala Tuhan, hikmat dan takut akan Tuhan semakin menyertai hamba-Mu. Sesungguhnya hamba berdoa bahwa apa yang dipegang dan dikerjakan akan Kau buat beda Tuhan, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan melalui hamba-Mu ini. Orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh nyata dan hidup dalam diri hamba-Mu. Biarlah berkat Tuhan yang terbaik dari surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus berlimpah atas kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Kita foto dulu ya. Foto dulu, Yus. Oh ya, sebentar. Ya. Sekali lagi terima kasih, Bu Ruth. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Ya Bu, selamat malam. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ruth. Selamat malam. Tuhan berkati ya. Oke semua, terima kasih ya udah hadir ya. God bless. Saya